Hari demi hari Absalom berdiri di dekat pintu gerbang, tempat orang-orang datang menghadap raja dengan segala macam pengaduan dan pertikaian untuk penyelesaian keputusan dalam perkara hukum. Bapa Absalom, Daud, adalah raja dan ibunya adalah Maakah, dan ia merupakan anak kesayangan Daud. Absalom berambisi menjadi raja menggantikan ayahnya. Jadi ketika seseorang datang ke pintu gerbang istana, Absalom akan melibatkan diri untuk mendengarkan masalah mereka dan berkata, lagi kata Absalom, sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Apabila seseorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannya lah tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya. Cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja, dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Demikianlah juga Lusifer. Karena engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaanmu, dan karena itu engkau jadi sombong. Arti berdagang di sini adalah mewakili istilah pandai berbicara, merayu, mengambil hati. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Artinya Lusifer mengajak sepertiga malaikat untuk ikut dia. Ini karena kepintarannya berbicara kepada malaikat-malaikat, seperti Absalom mempengaruhi rakyat. Absalom digambarkan sebagai pria paling tampan di Israel. Di seluruh Israel tidak ada yang begitu banyak dipuji kecantikannya seperti Absalom. Dari telapak kakinya sampai ujung kepalanya tidak ada cacat padanya. Demikianlah kesempurnaan Absalom menceritakan kesempurnaan Lusifer di surga. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Absalom memberontak terhadap bapaknya Daud sama seperti Lusifer memberontak terhadap Allah Bapa. Absalom mencoba merebut tahta bapaknya Raja Daud sama seperti Lusifer mencoba merebut tahta Allah Bapa. Absalom mengusir raja dan pelayan-pelayannya dan menduduki istana raja. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Demikianlah Lusifer si setan yang tujuannya adalah menipu manusia agar Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden dan menjadikan dunia sebagai kerajaannya. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Absalom menjinahi istri-istri gundik-gundik Raja Daud di depan umum. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas soto. Lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Demikianlah juga Lusifer, setan, si pendusta, melakukan segala cara agar orang-orang berzina dengan dirinya lewat berbagai penyembahan dewa-dewa palsu, pohon, patung, dan lain-lain. Dengan sundalnya yang sembrono itu, maka ia mencemarkan negeri dan berzina dengan menyembah batu dan kayu. Jadi kalau di Alkitab kata-kata berzina dengan menyembah batu, kayu, pohon, dan lain-lain itu melambangkan menyembah dewa-dewa berhala. Akhir pemberontakan Absalom dan kematian Absalom terjadi ketika kepalanya tersangkut di dahan pohon. Kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud, adapun Absalom menunggangi Bagal. Ketika Bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon tarbantin yang besar,
Tersangkutlah kepalanya pada pohon terebintin itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi, sedang bagal yang dikendarainya berlari terus. Absalom sebagai gambaran penguasa kerajaan angkasa, roh-roh jahat dibiarkan tergantung di udara dan ia menemui ajalnya. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Peristiwa pemberontakan Absalom di kerajaan Daud adalah gambar pemberontakan Lusifer terhadap kerajaan Allah, dan juga menggambarkan tentang kasih Allah sebagai Bapa dan Daud juga sebagai Bapa. Absalom berusaha menggulingkan Daud sang bapa, namun Daud sebagai gambaran Allah Bapa dalam hal ini menangisi kematian anaknya Absalom. Maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis, dan beginilah perkataannya sambil berjalan. Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau Absalom, anakku, anakku. Hal ini memberitahu kita bahwa Allah Bapa juga bersedih atas kehilangan Lusifer, ciptaannya yang paling cemerlang yang berubah memberontak. Ingat ya, seluruh malaikat-malaikat di sorga disebut anak-anak Allah. Kalau kita baca dengan seksama, kita bisa melihat kesedihan Allah yang dituliskan dalam bentuk ilustrasi oleh Yeskiel.